Tuhan dan Raja kami ya Bapa. Kami percaya itu ya Bapa. Karena itu, biarlah dengan sayap-Mu Engkau membawa kami terbang tinggi. Karena firman-Mu itu adalah roh dan jiwa kami. Mari kita katakan sama-sama dengan lagu ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Yes, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kita ulangi sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Arauna Online. Senang bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di pagi hari ini pada ibadah online kita hari ini. Saya berdoa biar kiranya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pagi ini sesuai tema kita bulan ini adalah mengenai karakter murid Kristus. Saya akan menyampaikan satu karakter yang sebenarnya kemarin minggu sebelumnya kalau saya lihat di dalam ibadah online yang minggu lalu sudah disampaikan sama Bapak Gembala mengenai integritas. Kali ini saya akan menyampaikan topik yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda, karena menurut saya integriti ini sangat saya sukai. Dan ini yang sebenarnya dalam perjalanan hidup saya juga banyak saya terapkan dalam kehidupan saya, dan ini yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, para pemirsa Arauna Online. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah mengenai integritas. Nah, apa itu integritas? Integritas itu diambil dari kata integer, yang artinya whole, utuh. Ya, jadi tanpa pecahan. Jadi suatu kondisi keadaan di mana penuh dan sempurna, tidak terpecah-pecah. Dan itu adalah kondisi di mana Tuhan mau hati kita itu menjadi seperti itu. Jadi kondisi hati kita yang diinginkan Tuhan adalah kondisi hati yang utuh, hati yang sempurna, yang tanpa cacat. Makanya integritas itu adalah suatu hidup yang memang harus dimulai dari hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang tidak terkorupsi oleh dosa. Karena integritas ini kalau seseorang belum dipenuhi oleh Roh Tuhan atau belum hidup baru, sepertinya sulit sekali bagi kita untuk bisa hidup dengan penuh integritas. Karena saya sendiri secara pengalaman pribadi banyak sekali, dan dari saya sendiri, ketika kita belum hidup baru, ketika kita belum terima Tuhan, kondisi hati kita itu kan belum ada Roh Kudus di dalamnya, dan untuk kita mau hidup dengan integritas itu sulit. Mungkin ada dari ajaran orang tua kita yang sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya itu mengajarkan bahwa kita harus hidup jujur dan sebagainya. Tapi integritas ini sebenarnya bukan cuman masalah kita hidup jujur, berbicara yang benar, enggak seperti itu. Ada banyak hal yang terkait dengan adanya hidup di dalam integritas ini. Makanya saya sering perhatikan orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum mengenal kebenaran, dan apalagi di dalam kehidupannya itu sama sekali tidak kenal Tuhan, mereka itu menjalankan integritas ini hanya sebatas, oh ya saya tidak berkata bohong dan sebagainya. Tapi ada banyak hal lain yang mereka lupakan seperti itu. Saya ambil contoh dalam saudara saya saja, beberapa saudara saya, saudara sepupu, kemudian ada saudara kandung juga. Saya bisa lihat bagaimana ketika orang itu hidup dalam Tuhan, dia berubah dengan sendirinya. Hidupnya dia itu berubah menjadi hidup yang penuh dengan integritas. Dia komit dengan dia punya perkataan. Ketika dia punya kebiasaan buruk, itu dia bisa rubah dengan sendirinya tanpa perlu paksaan. Tapi ketika orang itu belum kenal Tuhan, meskipun kita paksa, kita dikte dia, kita hukum dia, tetap dia akan cari cara supaya bisa kembali kepada habitnya yang lama. Nah, itu yang menurut saya, kalau kita mau hidup dalam integritas, pertama yang kita harus mulai adalah dari hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya, hati yang tidak terkorupsi oleh dosa. Karena dosa itu yang membuat sehingga
hati manusia itu berubah. Hati manusia itu sulit untuk hidup di dalam integritas. Makanya tidak heran kalau kita mau memberantas korupsi itu tidak cukup hanya dengan menangkap orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena ketika kita menangkap, kita tidak mengoreksi dia punya hati, hukuman pidana dalam kurun waktu tertentu itu belum tentu bisa merubah apa yang menjadi kehidupannya sehari-hari. Ketika dia keluar, dia akan kembali lagi kepada hidupnya yang lama untuk kembali melakukan tindakan korupsi seperti itu. Dan kemarin berita yang saya dengar, korupsi di negara kita, saya dengar di berita ya kalau nggak salah itu, peringkatnya itu naik. Jadi makin banyak orang negara kita yang melakukan korupsi. Padahal kita tahu, kita punya pemimpin sudah memberikan teladan, presiden kita begitu luar biasa, menjalankan hal-hal yang penegakan hukum dan sebagainya, tetapi memang tidak cukup hanya dengan tindakan secara menghukum orang-orang itu dan menangkap orang-orang itu, tapi harus dimulai dari membangun kehidupan yang berintegritas. Nah, kehidupan berintegritas ini ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa ketika kita membangun integritas, itu tidak bisa terjadi dalam kurun waktu yang langsung satu hari jadi, instan jadi. Ya, tidak bisa. Tapi membangun kehidupan yang penuh dengan integritas itu adalah satu proses panjang. Proses kehidupan kita yang kita jalani dan kita bisa hidup dalam hidup yang penuh dengan integritas ketika itu tergantung dari individu kita masing-masing. Tergantung apakah orang itu taat untuk menjalankan firman Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan dan taat kepada kebenaran yang mereka percayai bahwa itu benar. Jadi kalau cuman sekedar satu kali mau jadi itu nggak bisa kalau kita mau hidup penuh dengan integritas. Nggak bakalan bisa. Karena itu satu proses jatuh bangun. Ya seperti itu. Nah yang kedua, integritas itu juga tidak bisa dibeli karena ini proses. Ada banyak orang mencoba untuk membeli integritas. Misalnya nih, sudah mau pemilu tahun depan. Ya kan, sudah mau pemilu tahun depan. Pasti banyak orang akan menggelontorkan dana untuk supaya ayo pilih saya. Saya ini orangnya penuh dengan integritas. Saya ini begini, saya ini begitu. Ya. Tapi yang namanya integritas itu tidak bisa dibeli. Integritas itu hanya bisa dilihat dari rekam jejak apa yang kita jalani selama ini. Jadi integritas kalau saya boleh bilang adalah reputasinya kita sendiri sebenarnya. Yang orang lihat dalam kurun waktu. Jadi meskipun kita berkoar-koar bahwa kita ini hidup dengan integritas, kita begini, kita begitu, tapi orang melihat itu adalah perbuatannya kita. Makanya dibilang bahwa apa yang menjadi buah daripada kita, itulah yang dilihat orang. Bukan pohonnya yang dilihat orang, tapi buah yang kita hasilkan itu yang dilihat oleh orang. Nah, orang yang punya integritas itu orang yang bisa diandalkan dan memegang perkataannya. Bukan hanya bisa berjanji, tapi harus bisa menepati janji. Menjelang pemilu ini banyak sekali orang mengumbar janji. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka akan menepati janjinya itu? Belum tentu. Itu yang dibilang integritas itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita beli. Tidak bisa kita lihat dalam kurun waktu dekat dan tidak bisa kita beli. Jadi semua adalah proses waktu. Proses itulah yang akan membuktikan apakah kita ini orang yang penuh dengan integritas atau tidak. Itu orang akan menilai seperti itu. Begitu pula dengan masalah, sama. Jadi harus bisa menepati janji. Kalau kita cuma berjanji itu enggak susah, gampang sekali kalau kita berjanji. Cuma masalah menepati janji itu yang susah. Begitu pula dengan masalah.
Masalah itu juga gampang untuk kita dapat, untuk kita temukan. Tapi untuk memberikan solusi atas masalah itu, nah itu yang sulit. Nah, kebanyakan orang itu selalu datang dengan masalah. Dalam proses saya bekerja selama di perusahaan, banyak sekali orang itu datang tuh dengan masalah. Jarang sekali kita lihat ada orang-orang datang itu dengan solusi. Kalau datang dengan masalah mah gampang. Kan tinggal dilihat di mana terus pulang lapor. Tapi bagaimana dia menyikapi itu masalah, itu yang penting. Nah itulah orang-orang yang bisa diandalkan, yang bisa dipegang kata-katanya, yang bisa menyelesaikan masalah, itu adalah orang-orang yang punya integritas yang perlu kita hargai. Ya. Nah yang ketiga, poin ketiga yang mengenai integritas ini adalah bahwa orang yang punya integritas itu melakukan apa yang dia percayai sebagai kebenaran itu secara konsisten. Kita garis bawah ini kata konsisten. Ya. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang di depan. Konsisten karena itu butuh proses, butuh jangka waktu yang lama, tidak instan, tidak bisa satu hari. Makanya harus konsisten. Dan yang kedua adalah bahwa dia harus tidak bisa kompromi. Kenapa? Karena kita ini hidup di dalam suatu masyarakat, dalam suatu kota bahkan negara di mana kita harus bersosialisasi. Dan di situ di zaman sekarang ini yang penuh dengan berbagai macam hal-hal yang tidak benar di angkatan yang bengkok ini, itu mudah sekali bagi kita untuk bisa kompromi. Jadi poin berikut yang untuk integritas ini selain konsisten itu tidak mudah kompromi. Ya, mungkin kalau kita hidup fine-fine aja nggak ada masalah sih oke. Tapi ini kita harus bisa konsisten, kemudian tidak mudah berkompromi meskipun kondisi keadaannya itu sulit. Kalau kondisi fine-fine saja mungkin oke, tapi kalau sulit, nah itu yang jadi pertanyaan. Dan yang berikut adalah bagaimana kita bisa tetap kelihatan seperti aslinya kita pada saat orang tidak melihat. Itu kemarin Bapak Gembala juga sudah sharing bahwa integritas itu adalah satu karakter yang kita punya, yang aslinya yang kita punya ketika tidak ada orang melihat. Kita bisa aja bertopeng untuk bisa menutupi karakter aslinya kita. Itu bukan orang yang berintegritas namanya, itu masih tanda tanya. Ya, integritas itu bisa dilihat orang itu punya integritas atau tidak ketika tidak ada yang melihat. Apa yang dilakukan, misalnya kalau kita perjalanan dinas sebagai seorang yang bekerja, kita ditempatkan di satu daerah yang jauh dari keluarga, apakah kita masih tetap setia dengan kita punya istri? Tidak ada yang melihat loh. Semua itu bisa kita lakukan. Dan tidak ada yang melihat. Dan bisa kita tutupi. Dan orang masih menganggap bahwa kita ini adalah orang yang berintegritas. Tapi ternyata ketika tidak ada yang melihat, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, nah itu yang jadi pertanyaan, apakah kita masih menjadi seorang yang punya integritas. Dalam Amsal 19 ayat 1 dikatakan bahwa lebih baik seorang yang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Dalam terjemahan The Message dikatakan better to be poor and honest than a rich person no one can trust. Lebih baik menjadi seorang yang tidak punya apa-apa tetapi jujur ketimbang orang yang kaya tapi tidak ada yang mempercayai. Ada orang-orang yang demi menjaga integritasnya dia rela memilih untuk tidak menjadi kaya karena dia tidak mau kompromi. Yang penting dia bisa menjaga integritasnya. Beberapa waktu lalu saya ada nonton di video itu, kalau nggak salah ada seorang Kapolri, Pak Hugeng namanya itu. Dia polisi yang
terkenal sebagai polisi yang punya integritas. Kemudian bukan cuma itu, dia orangnya hidupnya sederhana. Meskipun dia seorang Kapolri, dia rela untuk hidup sederhana demi menjaga integritasnya yang dia miliki saat itu. Itu luar biasa menurut saya, karena di tengah kondisi kita tahu sendiri beberapa waktu terakhir itu di kepolisian itu digunjang-ganjing dengan berbagai macam isu sampai presiden sendiri turun tangan. Ya karena itu, tapi kalau orang bisa menjaga integritasnya, tidak kompromi, konsisten melakukan apa yang dia anggap sebagai kebenaran, itu menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Yang berikut dalam Amsal 22 ayat 1 dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, ini satu ayat firman Tuhan yang menurut saya sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita dalam memenuhi apa yang kita sebut sebagai integritas. Kita harus menjaga nama baik. Ya, nama baik kita itu harus kita jaga lebih daripada kekayaan. Ada banyak orang yang rela melepas nama baiknya hanya demi kekayaan. Kalau saya, semenjak saya bekerja sama orang, sampai dengan saya sekarang kerja sendiri, usaha sendiri, yang saya jaga selalu itu adalah nama baik. Kalau dulu saya bekerja di orang, saya bekerja totalitas. Saya tidak pernah bekerja itu kalau dilihat orang. Jadi moto saya begini, kalau kita mau kerja sama orang, bekerjalah seolah-olah kamu itu adalah yang punya perusahaan juga. Bagaimana kamu merawat perusahaan itu? Karena itulah tempat kamu mencari nafkah. Saya totalitas, makanya kalau saya itu jarang sekali berpindah perusahaan. Selama saya bekerja sama orang, saya hanya bekerja di 2 perusahaan. Perusahaan pertama adalah perusahaan di Surabaya waktu itu, dan itu hanya saya 1 tahun karena saya lihat secara tingkat jenjang karir itu agak kurang menjanjikan, makanya saya langsung pindah. Tapi begitu saya dapat satu perusahaan yang saya lihat, saya bisa berkarir di sini, saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sini, saya totalitas di situ. Ada banyak orang berkata bahwa kamu kalau kerja itu cuma cari pengalaman, nanti habis itu kamu pindah cari yang lebih baik lagi, seperti itu. Kalau saya tidak seperti itu prinsip saya. Saya kalau bekerja totalitas, pekerjaan yang saya lakukan saya tekuni. Benar-benar saya tekuni sampai saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dalam perusahaan ini, yaitu pasti jenjang karir. Jadi agak beda prinsip saya dengan, karena itulah yang memang yang saya terapkan. Sampai pada akhirnya saya keluar dan usaha sendiri. Dalam usaha saya sendiri pun itu yang saya pegang. Ketika kita berusaha sendiri, saya selalu menjaga nama baik juga. Nama baik kita di mata kita punya supplier, nama baik kita di mata kita punya pelanggan. Dan ketiga, nama baik di hadapan kita punya anak buah. Itu yang saya selalu pegang. Dengan prinsipal kita menjaga nama baik kita, jangan cacat dalam hal keuangan. Dengan pelanggan, jangan sampai kita cacat juga, dicap pelanggan suka main-main harga dan sebagainya. Itu yang saya jaga. Dengan anak buah kita jangan suka berjanji yang tidak bisa kita tepati. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya kita harus jaga. Karena nama baik itu penting. Pada saat, kalau kita biasa ke acara melayat ya, kalau kita melayat ke orang yang barusan meninggal, yang banyak dibicarakan itu bukan berapa hartanya, yang banyak dilihat adalah orang ini dulu semasa hidupnya ngapain. Jarang sekali saya lihat orang ini waktu ke rumah duka itu,
ini orang ini kaya ya gini, enggak. Yang mereka ceritakan orang ini gini, dulu hidupnya semasa hidupnya baik begini. Itu yang akan dibicarakan orang. Dan yang keempat, hal mengenai integritas ini yang perlu kita catat adalah bahwa tidak ada masa depan dari hubungan yang dibangun tanpa integritas. Hubungan kita dengan orang pada saat kita bangun itu juga harus didasarkan sama adanya integritas. Karena kalau tidak, hubungan itu tidak bisa punya masa depan yang baik. Ya. Sebaliknya siapapun yang berhubungan dengan orang yang mempunyai integritas itu akan menikmati hubungan tersebut karena orang itu dapat diandalkan dan dipercaya. Ini berlaku untuk semua relationship. Nah, khusus untuk anak-anak muda, ketika kalian menjalani relationship dengan teman kalian yang mungkin nanti akan menjadi pacar kalian, cobalah lihat pasangan kalian itu. Dalam hubungan itu apakah ada integritas dibangun di atas itu? Apakah pasangan kalian selalu kalau berkata selalu bisa dipegang apa yang dia katakan atau tidak? Kalian harus lihat itu. Karena dikatakan bahwa siapapun yang berhubungan dengan orang yang tidak punya integritas itu tidak ada masa depan di sana. Jangan sampai ketika sudah memasuki jenjang perkawinan baru karena rasa cinta akhirnya kalian ya sudahlah itu mungkin kita bisa rubah nanti setelah pernikahan. Jangan. Dalam hubungan bisnis juga sama, pertemanan juga sama. Semua relationship yang dibangun atas dasar integritas itu pasti punya masa depan yang baik. Nah, saya mau ambil satu kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan mengenai sosok karakter yang punya karakter yang integritas yang luar biasa, yaitu di Daniel. Ya, kalau kita buka di Daniel 6, di situ dikatakan bahwa ceritanya ya, Daniel itu pada zaman Raja Darius itu dia diangkat ya menjadi petinggi. Jadi ada wakil-wakil raja dan di antara wakil raja itu ada 3 pemimpin petinggi negara yang diangkat. Salah satunya adalah Daniel. Dan kalau kita baca di situ dari 3 petinggi ini yang paling berkenan di hatinya raja itu adalah Daniel. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel punya roh yang luar biasa. Ini kalau saya boleh katakan dia pasti punya roh Tuhan di dalamnya dia. Ada Roh Kudus yang ada di dalam Daniel. Makanya saya tadi katakan di dalam pertama bahwa orang yang punya integritas terlebih dahulu harus bebas dari korupsi dosa di dalam hatinya. Orang itu terlebih dahulu harus bisa lahir baru, harus bisa kenal Tuhan secara pribadi supaya ada Roh Kudus dalam hatinya, baru bisa dia mulai kehidupan berintegritas. Itu pun harus terus dijaga karena itu jatuh bangun juga. Nah, dalam cerita Daniel ini, para petinggi yang lain itu iri. Para wakil rakyat itu iri sehingga mereka mau menjebak Daniel. Karena mereka tidak menemukan adanya kesalahan apapun. Kalau kita baca di ayat yang kelima ya, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Mereka coba cari dalam hal pemerintahan apa sih ini salahnya Daniel. Ternyata nggak bercacat. Karena orang yang punya karakter integritas yang baik itu susah. Karena dia itu spirit of excellence-nya sangat tinggi. Dalam hal bekerja, dalam hal pemerintahan dia nggak bisa menemukan alasan. Di sini mereka tidak dapat satu alasan pun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia. Dia loyal, setia. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan yang ada padanya. Nggak bisa dicari apapun. Mereka mencoba menjatuhkan dia tapi nggak bisa. Akhirnya supaya bisa dapat, ada satu hal yang mereka dapatkan, yaitu dalam hal agamanya. Maka mereka bermohon kepada raja, menjebak juga sebenarnya raja untuk mengeluarkan titah, bahwa kalau ada yang bermohon atau kepada orang lain, dewa ataupun orang lain, selain kepada tuannya raja, maka orang itu harus dihukum. Dan akhirnya
karena dijebak, raja akhirnya menyetujui itu dan pada akhirnya mereka menjebak Daniel dan Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Sebelum dimasukkan ke gua singa, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Saudara lihat ini, orang yang punya integritas itu sangat berkenan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Raja sendiri pun, meskipun dia sudah mengeluarkan titah, yang dia akhirnya tahu dia sudah salah, dia berusaha dari pagi sampai sore bagaimana caranya dia melepaskan ini Daniel daripada hukuman. Saudara bisa bayangkan begitu luar biasanya seseorang yang hidupnya berintegritas. Dia dibela. Sekalipun sudah terbukti dia bersalah karena sesuai hukuman, karena sesuai peraturan dan dia dihukum, raja masih nyari loh. Bahkan sampai sebelum matahari terbenam pun dia cari cara. Tapi dia tidak menemukannya. Dan akhirnya dia terpaksa masukkan Daniel ke dalam gua singa. Saudara perhatikan di ayat 19 ya. Setelah sudah hukuman dijalankan, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Saudara lihat, raja saja begitu Daniel dihukum, sampai segitunya dia kepikiran. Sudah mikir gak dapat, terpaksa hukuman dijalankan, dia gak bisa tidur, puasalah dia. Supaya Daniel ini selamat, jangan sampai dimakan singa. Jadi betapa luar biasanya kalau kita punya kehidupan yang berintegritas itu. Raja sampai berpuasa untuk dia. Dan kalau kita singkat cerita, pada saat Daniel dimasukkan di situ ternyata para singa sendiri pun lagi tidak doyan makan. Dalam hal ini ya kita boleh katakan dia lagi puasa mungkin singanya juga. Sehingga Daniel juga nggak diapa-apain. Sehingga dan akhirnya singkat cerita ketika raja pagi-pagi sekali sudah mau lihat apakah ini Daniel baik-baik saja atau tidak. Apakah dia sudah dimakan singa, ternyata pada saat dia datang Daniel fine-fine aja dan dia sangat bersuka cita. Saudara bisa lihat bahwa dalam kisah Daniel ini kalau itu yang saya bilang tadi bahwa orang yang punya integritas itu dia tidak akan mudah kompromi, dia tidak akan cepat-cepat keluar dari apa yang dia anggap sebagai kebenaran ketika kondisi sulit. Sekalipun diancam dengan ini, dia tetap berpendirian teguh. Jadi konsistensinya jalan terus. Orang yang punya integritas itu. Jadi kalau kita membangun hubungan yang integritas ini, ya seperti Daniel inilah ceritanya. Bagaimana efek daripada seorang yang hidup yang berintegritas itu dampaknya kemana-mana. Nama baiknya terjaga, seluruh kehidupannya punya dampak, dan orang-orang itu respect sama dia. Kemarin Pak Gembala saya minggu lalu juga katakan bahwa orang yang punya integritas itu punya wibawa. Ya, pasti mendapat respect dari mana-mana. Tidak bisa tidak, karena integritas itu nggak bisa disembunyikan. Tadi kan sudah nggak bisa dibeli, jadi otomatis dia akan kelihatan. Dia akan berkilau seperti diamond. Meskipun dikubur di dalam tanah apapun, ketika didapat dia akan tetap berkilau. Seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita membangun kehidupan yang penuh dengan integritas. Tadi dikatakan bahwa integritas itu, untuk membangun kehidupan integritas kita bukan dalam waktu 1 hari. Tapi butuh proses yang panjang, di mana di situ kita perlu konsistensi, kita perlu tidak bisa kompromi,
meskipun kita sering menghadapi masa-masa yang sulit. Yang menguji apakah kita masih bisa kompromi atau tidak. Nah, di dalam Titus 2 ayat 6 sampai 8, di situ dikatakan bahwa ini adalah bagaimana cara kita membangun kehidupan yang penuh dengan integritas. Untuk menjaga ini tetap berjalan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebelum saya masuk dalam bagaimana membangun, ayat ini ada satu bagian di mana ini juga menjadi hal yang perlu saya sebagai hamba Tuhan perlu lakukan juga. Bahwa ketika kita memberitakan firman Tuhan ini, firman Tuhan itu kan sebenarnya kan seperti pedang yang bermata dua. Satu sisi dia nusuk kepada orang yang mendengarnya untuk memperbaiki, mengoreksi, dan mengubah kehidupan orang itu. Tapi di satu sisi dia juga menusuk kepada yang memberitakan itu dan membuat orang itu ya mau tidak mau harus juga mengoreksi diri terhadap apa yang dia omongkan atau ia perkatakan. Jadi sebenarnya ini hal yang sulit yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita nggak punya integritas, maka pemberitaan kita itu menjadi hal yang tidak punya kekuatan. Hamba Tuhan sekelas Paulus saja dalam 1 Korintus 9 ayat 26-27 dikatakan begini bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Jadi ketika kita membangun kehidupan berintegritas, ada kuasa dalam perkataannya kita. Ketika kita menyampaikan kebenaran mengenai kita harus memberi. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah memberi, maka kuasa apa yang kita katakan itu akan drop. Ketika kita berbicara mengenai kita harus mengampuni orang. Tapi dalam keseharian kita, dalam hidupannya kita selalu punya dendam sama orang. Maka perkataan mengenai mengampuni yang kita sampaikan kepada orang itu pun akan drop. Tidak ada kuasa dalam perkataan kita. Ketika kita berkata, ayo kasih istrimu sebagai istri masa mudamu, kasihlah dia. Tapi dalam keseharian, tiap hari ribut, piring terbang dan kemana-mana, itu juga membuat apa yang kita katakan ya drop, tidak ada kuasa dalam perkataan kita. Makanya ketika kita memperkatakan ini sebenarnya menyampaikan kebenaran firman, salah satu keuntungan bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan adalah saya juga mengoreksi diri dan saya harus melakukan itu begitu loh. Dan saya jarang membawakan firman Tuhan kalau saya sendiri tidak melakukan. Saya merasa bahwa ketika saya sampaikan ini kayaknya kok enggak afdol. Enggak punya kuasa ketika saya menyampaikan itu karena saya tidak yakin sendiri. Karena apa? Karena saya enggak menjalani. Makanya saya suka men-sharingkan firman Tuhan dari apa yang saya jalani, apa yang saya hidupi, yaitu yang saya lakukan. Meskipun mungkin jatuh bangun. Tapi itu yang kita katakan karena ketika kita mengatakan itu dan kita melakukannya itu ada kuasa yang luar biasa yang muncul dari perkataannya kita. Dan banyak orang bisa diberkati seperti itu. Nah kembali lagi bahwa bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang penuh dengan integritas. Ada ayat di situ dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi supaya kita bisa membangun kehidupan yang penuh dengan integritas, kita perlu penguasaan diri. Ini salah satu dari buah boroh. Penguasaan diri itu perlu. Menguasai diri seluruhnya atau seutuhnya itu adalah sama dengan taking charge of yourself. Ya, taking charge of yourself. Jangan biarkan situasi, jangan biarkan masalah, uang,
atau orang lain yang menguasai diri saudara. Saudara adalah pemilik dari diri saudara sendiri atau bos dari diri saudara sendiri, dan kita yang harus menentukan kemana kita pergi. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, supaya kita bisa menguasai hidup kita seluruhnya, taking charge of ourselves, kita perlu menjaga hati. Karena di situ dikatakan bahwa hati itu adalah sumber dari kehidupan. Disitulah terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati, maka kita juga akan membangun kehidupan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita perlu menjaga hati kita untuk tetap bersih. Dalam arti kita menjaga kekudusan dari hati kita. Ini penting sekali, karena kalau kita mau hidup dengan penuh dengan integritas, kita perlu membangun yang namanya kekudusan dalam hati kita. Karena hati ini perlu dijaga. Bukan berarti kita pergi membersihkan hati kita, misalnya mengasingkan diri, pergi bertapa dan sebagainya, enggak. Ke gunung atau apa, enggak. Kita membersihkan hatinya kita. Seumpama gelas ya, kalau kita taruh di dalam, kalau kita tinggalkan gelas di atas meja begitu. Dari hari ke hari, itu meskipun tidak diapa-apain, gelas itu pasti akan berdebu. Apalagi di tempat saya usaha, waduh itu kalau ditinggalin sehari saja, itu debunya itu kayak di Makassar bisa mungkin kita taruh barang itu sudah 3 bulan. Tapi kalau di sana sehari aja sudah jadi seperti itu. Jadi tidak diapa-apain, itu pun kita perlu bersihkan. Demikian juga hati kita. Hati kita tidak diotak-atik, tidak diapa-apain, itu pun kadang-kadang suka ada pikiran-pikiran yang enggak benar yang mencoba masuk. Itu harus kita selalu bersihkan. Bersihkan apa dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bersihkan selalu supaya kita bisa terus menjaga kekudusan hati kita sehingga kehidupan berintegritas kita bisa terus terjaga. Nah, kemudian ada juga yang bukan cuma tinggal diam itu, dalam kehidupan kita sering berinteraksi dengan orang. Gelas itu bisa saja dikotori oleh orang-orang lain. Orang-orang yang menipu kita, orang-orang yang gosipin kita. Saya barusan dengar cerita dari toko-toko, saya digosipin sama ada orang. Orangnya saya kenal tapi saya tahu orangnya tapi saya tidak kenal itu orang. Karena tidak pernah ketemu, tapi saya cuma dengar cerita. Yang saya herannya dia bisa gosipin saya. Itu yang saya heran, kenapa dia bisa gosipin saya? Maksudnya cerita yang enggak benar tentang saya ini begini. Padahal saya tidak ada hubungan sama dia, tidak ada urusan sama dia, saya juga bingung. Nah hal-hal seperti itu, ada banyak orang yang kadang menyakiti kita, memfitnah kita, menyalahkan kita atas apa yang kita tidak buat dan lain-lain. Itu membuat apa? Seumpama gelas itu, ya gelas dikotori. Hati kita kalau dikotori seperti itu, ya sekarang kita harus membersihkannya. Nah respon kita bagaimana? Respon kita itu adalah bahwa kita harus lepaskan pengampunan. Saudara percaya enggak bahwa kita ini tidak pernah bisa lepas dari omongan orang? Entah kita berhasil ataupun kita gagal, pasti kita diomongin orang. Pasti ada saja orang-orang yang tidak suka atau sirik sama kita, berhasil pun kita diomongin. Gagal pun kita diomongin. Nah sekarang pilihannya adalah apakah kita mau diomongin ketika kita berhasil atau kita mau diomongin ketika kita gagal. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan memilih kita diomongin ketika kita berhasil. Jadi ketika kita berhasil dan kita diomongin, ya jangan marah. Biarin saja. Jangan menambah kita punya kekotoran dalam hati kita dengan membalas. Karena ketika kita membalas, kita membiarkan orang itu masuk menguasai hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah melepaskan pengampunan sehingga apa? Sehingga gelasnya itu bisa dibersihkan. Hatinya kita bisa dibersihkan. Sehingga ketika kita dibersihkan, kita kembali membangun kehidupan yang penuh dengan integritas, kita bisa melihat jauh ke depan. Karena kalau gelas yang kotor, hati yang kotor itu, kita nggak bisa melihat jauh ke depan. Kita nggak bisa melihat visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupnya kita. Karena kita sibuk melayani orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menggosipin kita, menipu kita dan sebagainya. Kita tidak bisa lihat ke depan. Akhirnya apa?
Apa yang Tuhan mau tahu dalam hidupnya kita nggak bisa lihat. Kita selalu bertanya sama orang, saya harus bagaimana, karena kita sendiri tidak punya kepercayaan diri kita turun. Alhasil nilai hidupnya kita juga turun. Nah, orang-orang seperti ini selalu merasa insecure. Akhirnya apa? Sedikit-sedikit, ini orang ini ngomongin saya gimana? Dan akhirnya dia nggak bisa fokus. Visinya Tuhan atas hidupnya dia juga akhirnya buram. Nah, itu yang kita perlu buang jauh-jauh. Bersihkan hati kita kalau kita mau jaga kehidupan berintegritas. Supaya kita selalu jalan sesuai pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Di dalam Matius 10 ayat 14 dikatakan bahwa apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Dan kebaskanlah debu dari kakimu. Kebaskanlah debu dari kakimu. Artinya apa? Ketika ada orang yang menyakiti kamu, itu kebas. Buang apa yang dia katakan terhadap kamu, lepaskan pengampunan, artinya kita melepas debu dari kakinya kita. Kalau tidak, kemanapun kita pergi, itu akan kita bawa debu itu, yang merupakan perkataan yang menyakiti. Dan akhirnya apa? Setiap kali ada orang menyinggung mengenai itu, kita keluar dengan sumpah serapah, kita keluar dengan kepahitan, karena apa yang keluar dari hati, dari mulut kita itu semua dari hati. Kalau hatinya kita tidak bisa kita bersihkan lewat pengampunan, itu akan membuat akhirnya kita nggak bisa melepaskan pengampunan. Akhirnya kita hidup dengan debu yang dibawa, seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa hidup penuh dengan integritas? Kuasai dirinya kita, ya, taking charge of your life. Susah atau tidak? Susah. Tidak gampang. Karena dalam dunia yang sekarang ini lebih mudah bagi kita untuk bisa, lebih gampang untuk kita kompromi daripada tidak kompromi. Lebih gampang kita hidup tidak konsisten daripada kita konsisten. Itulah makanya Tuhan kasih Roh Kudus menolong kita untuk berjalan melewati hari demi hari untuk kita bisa hidup dalam integritas. Nah, sekarang Tuhan tahu itu dan Tuhan utus. Tinggal sekarang kita membuka hati untuk menerima itu dan kita berjalan ke depan bersama Tuhan. Bersama Roh Kudus yang Tuhan taruh untuk pimpin kita. Ayat terakhir adalah di Yesaya 33 ayat 14. Di situ dikatakan, ini saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya gampang ya. Orang-orang berdosa di Sion gemetar ketakutan. Kata mereka, keputusan Allah seperti api yang menyala-nyala untuk selamanya. Mungkinkah ada yang bisa bertahan dalam api yang dimusnahkan itu? Kamu dapat bertahan kalau kamu berkata dan berbuat benar. Jangan mencari untung dengan memeras orang miskin dan jangan menerima uang suap. Jangan ikut dengan orang yang merencanakan pembunuhan atau kejahatan lain. Maka kamu akan terlindung dengan aman seolah-olah berada dalam benteng yang kuat. Makanan dan minuman akan tersedia bagimu. Saudara jangan khawatir kalau saudara hidup penuh integritas. Sekalipun sulit, Tuhan berjanji bahwa ketika kita hidup dengan benar, kita tidak mencari untung, tidak memeras orang miskin, tidak menerima uang suap, tidak ikut merencanakan pembunuhan dan lain-lain, maka kita akan terlindung dengan aman. Dan apa? Dan kita seolah-olah berada dalam benteng yang kuat, benteng perlindungan Tuhan. Ingat kisah Daniel, Tuhan bentengin dia begitu rupa. Dan jangan khawatir bahwa kita tidak akan kekurangan makan dan minum, karena makanan dan minuman tersedia bagimu. Saya percaya hari ini firman Tuhan banyak yang mengena di saudara. Mungkin ada saudara yang sekarang mengerti kenapa saya nggak bisa memutuskan, kenapa saya nggak berani, kenapa saya nggak bisa melihat jauh. Pesan Tuhan hari ini adalah take charge of your life. Jadilah bos dalam hidupmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Lepaskan pengampunan. Bersihkan dirimu sendiri, kebaskan kakimu. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau bersih. Apa yang meluap dari mulutmu itu adalah luapan dari hatimu yang bersih. Dengan demikian engkau akan beroleh hidup yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga,
Terima kasih untuk pagi ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba percaya bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman ini akan mengubah setiap hati. Firman ini akan membuat orang-orang yang awalnya hidup dengan penuh kepahitan bisa berubah untuk hidup dalam pengampunan, hidup melepas pengampunan. Tuhan, biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup bersih, hidup yang penuh dengan integritas, hidup yang tidak mengotori hati kita sendiri dengan kepahitan yang kita pendam, tapi kita berani untuk melepaskan itu, sehingga apa yang kita hasilkan dari buah-buah kehidupan kita itu boleh dilihat orang, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya bersih, yang hidupnya penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong setiap jemaat Arauna untuk bisa hidup penuh dengan integritas. Karena ketika kita berserah sama Tuhan, kita lepaskan semua kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan mendengar, dan Tuhan yang akan mengangkat semua pergumulan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Mari mengarahkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.